Pemerintah Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang tahun 2025 yang berlangsung di Aula Kantor Distrik Kuala Kencana pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan dihadiri dan dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Inosensius Yoga Pribadi SHMH, didampingi Kepala Distrik Mimika Timur Yemigo Bai SSOS MSI, dan Kepala Bapeda Mimika Insinyur Yohana Paliling MSI. Turut hadir juga Kepala OPD, Kapolsek dan Ramil, PT Freeport, dan stakeholder lainnya. Dari hasil Musrenbang 2 kelurahan dan 8 kampung Distrik Kuala Kencana, diusulkan 83 usulan yang terdiri dari 53 bidang fisik prasarana, 7 bidang ekonomi, dan 23 usulan dari bidang pemerintahan dan pemberdayaan manusia. Staf ahli Bupati Inosensius menyampaikan sambutan PJ Bupati Mimika bahwa proses perjalanan pembangunan berjalan dengan partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi seluruh pihak yang menjadi pondasi kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung kepada masyarakat Distrik Kuala Kencana. Atau musyawarah perencanaan pembangunan tingkat distrik memiliki makna yang sangat penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berjalan dengan partisipasi aktif masyarakat, relevansi dengan kebutuhan lokal, serta terjalinnya kolaborasi antar berbagai pihak. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di tingkat distrik. Pentingnya sinergitas dan kolaborasi antar semua pihak. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa pembangunan yang sukses tidak dapat berjalan sendiri. Sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Untuk itu, mari kita saling bekerjasama, saling mendukung, dan membangun komunikasi yang baik antar semua pihak di Kuala Kencana. Senada dengan itu, Kepala Distrik Kuala Kencana Yemigo Bai menyampaikan, dari beberapa usulan tersebut ada beberapa kegiatan yang diprioritaskan, antara lain penanaman pohon dan taman, kebersihan lingkungan dan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terkait kegiatan penanaman pohon dan pembuatan taman ini, ia mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder dan pelaku usaha di wilayah Distrik Kuala Kencana agar bersama-sama mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Lebih lanjut, ia menekankan kepada seluruh masyarakat Distrik Kuala Kencana untuk senantiasa memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah distrik agar keindahan lingkungan terbentuk dan selalu terjaga. 65 usulan. Dan di dalamnya itu ada program-program yang prioritas. Yang pertama itu bangunan gedung kantor distrik. Karena itu prioritas yang pertama. Lalu yang kedua itu semua kampung dan kelurahan usulkan untuk program fisiknya itu perumahan dengan infrastruktur, ya, rumah sehat dan infrastruktur. Ini infrastruktur jalan lorong atau jalan jalan lingkungan? Ada juga jalan membuka lahan baru di kampung-kampung. Contohnya kampung apa, Bang? Kampung Bintuka. Itu mereka minta ada pembongkaran jalan untuk akses mereka buka usaha bertani. Ya. Berarti peningkatan ekonomi. Peningkatan ekonomi. Peningkatan jalan itu di dalamnya peningkatan ekonomi. Bapak, untuk terkait ini gedung distrik ini kira-kira mau dibangun tahun ini atau nanti? Kalau tahun ini itu anggaran semua fisik itu sudah dikembalikan ke PU, sehingga PU sampaikan harus usulkan Musrenbang tahun ini, baru nanti akan dibangun tahun 2026. Berarti ini dilanjutkan 2026. Iya. Terus ada program prioritas dari distrik juga, itu Distrik Kuala Kencana Idolaku.
indah dipandang orang, lingkungan alam Kuala Kencana. Jadi itu ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu penanaman pohon dan taman itu di badan jalan itu, sebelah menyebelah. Jadi mau mempengaruhi terhadap pelaku, terus reklame bengkel di depannya itu harus tanggung jawab mereka. Mereka harus tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri, dan mulai besok saya sudah mulai sosialisasi. Untuk tanaman. Ya, mereka harus tanam sendiri. Jangan mereka hanya bikin usaha di dalam, dapat uang tapi tidak perhatikan mereka punya lingkungan depan badan jalan mereka. Ya, itu. Terus kebersihan. Yang kedua itu kebersihan. Kebersihan itu kita mau nanti sosialisasi juga kepada 2 kelurahan dan 8 kampung. Dan tahun lalu anggaran 2024 kami sudah bagikan mesin babat untuk mau menuju ke pembersihan 2025 itu. Lalu yang terakhir itu program prioritas yang dari distrik itu sosialisasi atau edukasi pembuangan sampah kepada masyarakat. Dan di Kelurahan Karangsenang itu kami sedang siapkan lokasi untuk TPS sampah, pembuangan sampah, dan mudah-mudahan kalau tahun 2026 ini bisa terkabulkan. Bapak, untuk titik sampah sendiri itu untuk berapa kampung? Sementara kami fokus di Karangsenang dulu. Nanti kami akan bangun agak besar, supaya nanti daerah itu kami khususkan untuk pembuangan sampah. Sebelum bawa ke Iwaka, sampah di situ tuh nanti kami akan mau pisahkan. Mana yang sampah organik dan lain-lain, sampah plastik. Seperti itu. Heri Kurniawan melaporkan.